Yo iso. Sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Buktiyo. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantukan filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan edukasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Buktiyo. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, per 15 Januari 2025, pemerintah resmi menaikkan harga LPG 3 kg. Harga eceran tertinggi atau HET yang semula Rp16.000 naik menjadi Rp18.000.
Agar bisa mendapatkan harga sesuai dengan HET, Pertamina menghimbau pada masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan LPG resmi terdekat. Pertamina juga perluas sebaran pangkalan resmi. Pada hari Rabu 15 Januari 2025, pemerintah resmi menaikkan harga LPG 3 kg. Harga eceran tertinggi atau HET yang semula Rp16.000 kini menjadi Rp18.000. Menyikapi penyesuaian harga eceran tertinggi LPG subsidi 3 kg di wilayah Jawa Timur, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan stok LPG dalam rantai distribusi Pertamina sampai dengan pangkalan resmi LPG 3 kg dalam keadaan aman. Penyesuaian harga LPG subsidi 3 kg yang mulai berlaku hari Rabu 15 Januari sesuai dengan SKPJ Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.801/KPTS/013/2024. Pemberlakuan HET baru tersebut murni keputusan PJ Gubernur Jawa Timur tanpa campur tangan Pertamina dengan mempertimbangkan beberapa kondisi. Salah satunya HET di Provinsi Bali dan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah naik dengan harga yang sama. Area Manajer Kom Rel and CSR Pertamina Jatim Balinus, Ahad Rahedi menegaskan kalau penyesuaian HET ini masyarakat tidak perlu panik buying. Pertamina juga melakukan upaya untuk mengajak pengecer naik kelas menjadi pangkalan agar dapat melayani masyarakat lebih luas lagi. Sebab pengecer bukan merupakan rantai jalur distribusi yang diawasi karena tidak berkontrak dengan agen atau pangkalan. Masyarakat dihimbau untuk membeli tabung 3 kg di pangkalan karena harganya sesuai dengan HET. Penyesuaian harga eceran tertinggi LPG subsidi yang baru dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 memang sudah kami terima SK dari PJ Gubernur Jawa Timur per tanggal 24 Desember, namun akan efektif diberlakukan per hari ini 15 Januari 2025. Oke, jadi dalam rangka menyiapkan transisi perubahan harga eceran tertinggi ini, kami juga sudah mulai menyiapkan stok di pangkalan, seluruh pangkalan yang di wilayah Jawa Timur dengan jumlah 9.000 metrik ton per hari ini dibandingkan dengan konsumsi harian rata-rata di Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4.600. Jadi memang sudah hampir 2 kali lipat stok yang tersedia di pangkalan. Untuk itu kami himbau masyarakat agar tetap membeli langsung ke pangkalan resmi LPG Pertamina agar supaya dapat memperoleh harga sesuai HET. Yang pertama itu ditandai dengan adanya pelang papan nama berwarna hijau, tertera nama pangkalan, tertera HET yang ditentukan oleh pemerintah provinsi, dan juga tertera call center atau lembaga untuk pengaduan jika ada keluhan dari masyarakat. Call center Pertamina 135 dan call center Dirjen Migas 136. Saat ini total pangkalan LPG 3 kg se-Jawa Timur mencapai 34.739 pangkalan dengan jumlah 142 pengecer yang sudah naik kelas menjadi pangkalan. Sementara itu, masih ada lebih dari 400 pengecer yang sedang berproses menjadi pangkalan. Untuk stok LPG di Jawa Timur dalam keadaan aman, di posisi 9.010 metrik ton dengan rata-rata konsumsi harian 4.668 metrik ton. Handoko Kusumo, JTV. Gas LPG 3 kg atau gas melon yang naik pada Rabu 15 Januari dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 diprediksi pesanan tungku yang dibuat oleh pengrajin di Dusun Blangkon, Desa Kebaman, Kecamatan Srono akan mengalami kenaikan. Namun pengrajin tungku tidak mampu untuk menaikkan harga jual tungkunya. Beginilah proses pembuatan tungku di Dusun Blangkon, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, yang hasil buatannya sudah dikirim ke seluruh Indonesia. Dengan naiknya gas melon 3 kg, mereka akan memprediksi pesanan tungkunya juga akan naik. Hal tersebut menjadi setiap ada kenaikan harga LPG dan juga kelangkaan LPG seperti tahun-tahun sebelumnya. Misadi pengrajin tungku mengungkapkan bahwa prediksi pesanan tungku akan terjadi dalam waktu dekat di saat harga LPG naik seperti saat ini. Namun, naiknya pesanan tungku tidak mampu dibarengi dengan naiknya harga tungku. Harga jualnya tetap di harga Rp30.000 per tungku, sedangkan ukuran besar hanya Rp60.000.
Bahkan, jika pesanan naik, maka para pembeli langsung datang ke tempat produksi. Walaupun untuk proses pembuatan tungku membutuhkan waktu hingga 1 bulan lebih dari proses pembuatan hingga siap dipasarkan. Walaupun pesanan naik, dirinya bersama rekan-rekannya pembuat tungku tidak mampu menaikkan harga tungkunya. Sebenarnya setiap harinya itu ya stabil saja, tapi kalau ada masalah dengan LPG itu biasanya naik pesanan. Naiknya berapa persen Pak dari hari biasanya? Ya bisa sampai 7 ke atas. 7%. Banyak kan, sampai kesini sendiri orangnya yang pesen. Cuman kadang-kadang ya naik turun lah Mas ya. Masih naik turun. Belum naiknya belum cepat, masih lambat. Ya harga itu menurut bahannya naik bisa naik menurut bahannya naik tungkunya bisa naik, yang lainnya tergantung bahan. Dani Eka, JTV. Akibat diguyur hujan deras, sebuah pohon tumbang menghalangi akses lalu lintas di Jalan Kepiting, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Kota Banyuwangi. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya saja pengguna jalan sempat tersendat karena tertutup pohon. Hujan deras yang mengguyur kawasan Banyuwangi Senin malam menyebabkan pohon tumbang dan menutup jalan, tepatnya di Jalan Kepiting, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi. Kejadian pohon tumbang tersebut dipicu hujan lebat sehingga mengakibatkan pohon roboh. Beruntung pada kejadian tersebut tidak ada kerugian material atau korban jiwa. Hanya akses kendaraan masyarakat terhambat beberapa waktu sampai batang dan ranting pohon selesai dievakuasi petugas. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Yopi Bagi Irawan mengatakan, petugas damkar yang mendapat laporan dari salah seorang warga setempat langsung terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi pohon tumbang dan membersihkan jalan agar lalu lintas dapat kembali lancar. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan kondisi cuaca saat ini yang sering kali hujan dan angin kencang. Untuk itu, warga diharapkan mengantisipasi terjadinya bencana pada wilayah rawan longsor, tebing tinggi, dan pohon besar agar dipangkas guna memperkecil dampak bencana. Handoko Kusumo, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes penyerahan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen.
lokasi strategis kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pada putaran 32 besar Liga 4 Jawa Timur, Persewangi Banyuwangi kembali dipercaya menjadi tuan rumah. Keputusan ini dikeluarkan Asprof PSSI melalui surat penunjukan tuan rumah yang dikeluarkan pada Selasa kemarin dengan menunjuk Persewangi Banyuwangi sebagai tuan rumah grup AA. Dengan status sebagai tuan rumah, Persewangi memiliki peluang besar untuk kembali menguasai putaran grup. Apalagi didorong dengan dukungan supporter dan masyarakat bola di Banyuwangi. Di grup AA, Laskar Belambangan akan berhadapan dengan tim yang sebelumnya menjadi juara grup dan runner-up, seperti Persis Jember, Persebo Muda 1964, dan Persesa Sampang. Pertandingan pembuka grup AA akan dimulai pada Senin 20 Januari 2025. Dengan mempertemukan tim Persewangi dan Persesa Sampang di pertandingan pertama dan Persebo 1964 melawan Persit di pertandingan kedua. Humas Persewangi Rudi Halatif mengatakan keputusan Asprof PSSI Jawa Timur dengan kembali menunjuk Persewangi sebagai tuan rumah di putaran 32 besar menjadi sebuah tanda kepercayaan bagi timnya. Usai adanya keputusan tersebut, Persewangi langsung membentuk panitia penyelenggara dan melakukan persiapan teknis agar bisa kembali menyajikan perhelatan kompetisi sepak bola yang profesional kepada masyarakat. Dia menambahkan salah satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan Asprof untuk kembali memilih Persewangi sebagai tuan rumah adalah keberhasilan menyelenggarakan putaran pertama dengan tertib dan aman. Karena itu dia berharap di putaran 32 besar, Panpel Persewangi bisa melakukan hal yang sama. Kalau persiapan tim, kami sudah teramat sangat siap. Kita dari begitu lolos di 32 besar ini, tentu kami melakukan evaluasi dan hari ini kita ada latih tanding dengan klub lokal itu sebagai bentuk dari aplikasi beberapa evaluasi yang dilakukan pada masing-masing pemain maupun strategi
juga menambahi pemain juga, ada opsi itu juga. Kalau pada sisi tim seperti itu, kalau pada sisi penyelenggaraan tuan rumah sama sebenarnya prinsipnya. Kami melakukan beberapa koreksi teknis untuk menyempurnakan kesiapan kami. Intinya kami teramat sangat siap dengan target dalam penyelenggaraan yang sebaik-baiknya, aman, tertib, nyaman bagi semua orang, kemudian juara grup. Target tim juara grup. Juara grup. Kesempatan kembali menjadi tuan rumah juga diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat Banyuwangi untuk datang ke Stadion Diponegoro sekaligus memberikan dukungan kepada Persewangi. Untuk target sendiri, Persewangi tetap ingin naik kasta, tentunya dengan tampil maksimal di setiap pertandingan dan sekaligus meminta dukungan masyarakat untuk Persewangi. Sementara itu, ditunjuknya Stadion Diponegoro sebagai tuan rumah Grup AA Liga 4 membuat pengelola stadion terus berbenah. Perawatan rumput beserta pembersihan di beberapa fasilitas di dalam stadion dilakukan di Dispora sebelum kompetisi dimulai. Selain itu, Pemkab sendiri juga memberikan dukungan agar fasilitas yang ada bisa menunjang kelancaran tim yang bertanding. Handoko Kusumo, JTV. Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi atau UNIB dari Fakultas Tarbiyah menggelar pameran produk pembelajaran dan kreativitas dengan mengambil tema Paran Lare. Acara tersebut digelar di Auditorium Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pada Rabu pagi. Dalam acara tersebut juga dikunjungi oleh Kepala Sekolah PAUD dan TK se-Kabupaten Banyuwangi. Diawali dengan pembacaan puisi karya dari mahasiswa Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, yaitu UNIB, dengan judul Torehan Kata untuk Pendidik. Pameran produk pembelajaran dan kreativitas dengan mengambil tema Paran Lare resmi dibuka. Pembukaan tersebut langsung dilakukan oleh Rektor UNIB, Dr. Haji Lukman Hakim SAG MHI. Rektor UNIB Dr. Haji Lukman Hakim SAG MHI dalam sambutannya sangat mendukung acara tersebut. Bahkan jika produk-produk pembelajaran dan kreativitas hasil karya mahasiswa UNIB yang memenuhi kriteria dapat dihakpatenkan serta tentunya dapat digunakan untuk pembelajaran secara luas. Contoh produk-produk yang dipamerkan untuk media pembelajaran hasil karya dari mahasiswa UNIB yakni peta Indonesia yang dimodifikasi sehingga tampilannya lebih menarik dan modern. Karya ini juga selain untuk media pembelajaran dapat digunakan untuk hiasan tembok rumah. Selain itu, masih banyak karya lain yang dipamerkan. Pameran produk pembelajaran dan kreativitas dari mahasiswa program studi Tarbiyah ini sudah berjalan 4 tahun berturut-turut setelah berubah status menjadi universitas. Pameran produk juga masih dilanjutkan, tentunya dengan produk-produk yang lebih berkualitas, serta dapat membawa kemajuan dunia pendidikan Banyuwangi. Jadi produk yang disusun oleh mahasiswa diantaranya ada, kalau di PA itu ada modul ajar. Kalau di PIAUD sama PGMI dan Tadris Matematika itu rata-rata mereka membuat media pembelajaran. Ada juga sih sebetulnya yang berasal dari edupreneur juga. Jadi edupreneur juga kita tampilkan. Sekaligus dalam acara ini sebenarnya juga menampilkan karya-karya yang dihasilkan mahasiswa. Contoh dalam kegiatan tersebut juga diselingi dengan tari oleh mahasiswa PIAUD, prodi PGMI, dan juga kita menampilkan musik atau UKM musik yang hari ini juga ikut dalam event ini. Dari panitia akan memilih karya-karya terbaik dari mahasiswa yang hari ini dipamerkan. Nanti mereka akan kami beri penghargaan. Alhamdulillah hari ini Pak Rektor sangat mendukung kegiatan kami. Dan nanti produk terbaik di masing-masing prodi insya Allah akan dihak-patenkan. Ke depan kami harap produk-produk ini juga bisa dinikmati oleh lembaga-lembaga mitra yang bermitra dengan Ibrahimi, sehingga Ibrahimi semakin jaya, semakin dikenal oleh orang bahwasanya
kampus ini adalah kampus yang terus berdaya saing dengan perguruan tinggi yang lain. Mungkin itu. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh para dosen kita kerja dalam rangka untuk menggali potensi dan juga inovasi-inovasi dari para mahasiswa tarbiyah terkait dengan media-media pembelajaran. Harapannya kegiatan ini bukan sekedar pameran produk pembelajaran, tapi lebih dari itu bisa mempatenkan produk itu, dan tentunya produk itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama dari lembaga-lembaga di luar Ibrahim. Yang nanti kita akan memberikan insentif-insentif terkait dengan mahasiswa yang memang punya talenta dan punya kemampuan terkait dengan produk pembelajaran yang dibuat. Ini nanti akan kita beri insentif, bagian daripada memotivasi para mahasiswa untuk bisa berkreasi dan berinovasi terkait dengan pembelajaran yang ada di kelasnya masing-masing. Kita akan juga membuat event lebih besar untuk memamerkan produk-produk mahasiswa ini, supaya bukan hanya sekedar di kampus saja yang mengenal, tapi juga di luar juga bisa mengenal baik seperti itu. Sementara itu, salah satu mahasiswa unik yang mengikuti produk pameran ini mengaku terpacu untuk membuat karya pendidikan yang lebih bermanfaat, apalagi produk-produk yang terbaik akan dihakpatenkan. Saya mengambil dua konsep, yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran dan yang kedua yaitu sebagai hiasan bikin saja. Untuk prosesnya seperti apa nanti kalau untuk pembelajaran? Metode pembelajaran kita ngambil dari IPS, di situ ada peta Indonesia, di situ nanti kita menghubungkan antara nama provinsi dan provinsinya. Sebenarnya ini bisa dibuat media pembelajaran di kelas 3 atau kelas, pokoknya itu di jenjang SD ya. Di tingkat SD ya? Di sini kita ada alat di dalamnya. Seperti apa itu alatnya bekerjanya? Bekerjanya yaitu kita ada 2 pensil, nanti di situ menyambungkan antara provinsi yang ada di peta dan nama-nama provinsi yang ada di peta. Dani Eka, JTV. Begini jadinya jika nekat mencuri di desanya sendiri, seperti yang menimpa seorang pemuda desa di Kabupaten Probolinggo, justru menjadi bulan-bulanan warga saat kepergok mencuri sepeda warga yang sedang memancing di sekitar dam sungai. Akibat perbuatannya, hukuman maksimal 7 tahun bakal menanti pelaku. Dalam rekaman video amatir, seorang pemuda desa yang diketahui bernama Fauzan menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencuri motor di sekitar desanya sendiri, yakni di Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemuda lajang berusia sekitar 25 tahun tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Polsek setempat. Fauzan bersama temannya kepergok mencuri motor metik nomor polisi N4107OY yang terparkir di dam sungai desa setempat. Sementara pemiliknya tengah asik memancing. Satu pelaku berhasil kabur, sementara Fauzan berusaha lari dengan motor curiannya. Naas, pelaku berhasil ditangkap polisi dan warga. Pelaku mengaku sudah 3 kali mencuri. Dia mengaku nekat mencuri yang hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa kali mencuri motor sampai akhirnya berapa kali mencuri motor? 3 kali. 3 kali ya? Iya. Di tempat mana aja itu? Betuan. Gimana? Betuan. Betuan terus? 2 kali. 2 kali? Iya. Terus? Yang satunya itu nggak ikut mencuri saya. Yang satunya nggak ikut mencuri? Cuma ikut menjual. Menjual barangnya aja? Iya. Dijual kemana mas? Ke Pamatan Pak. Oh. Buat apa itu hasilnya, buat apa sampean kalau hasil mencuri itu? Makan Pak. Punya anak berapa? Sudah menikah? Belum. 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 Buat makan sehari-hari itu Pak. Bestam- Beli gitu. Minum. Enggak. Nggak bekerja? Enggak. Sementara menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, Ibtu Zainal Arifin, meski usianya masih belia, pelaku merupakan pencuri spesialis sepeda motor. Hingga kini pihaknya masih mengejar 1 pelaku lainnya. Jadi setelah melapor, menginformasikan ciri-cirinya karena sempat melihat pelaku ini membawa sepeda motornya, berbekal informasi dari korban,
Polsek Tongas dipimpin Pak Kapolsek di backup Satreskrim yang kebetulan sedang melaksanakan patroli. Kemudian dengan respon cepat melaksanakan pengejaran, menindaklanjuti laporan yang sudah dibuat oleh korban. Tidak beberapa lama, kemudian dengan dibantu oleh masyarakat bersama-sama dengan Polsek Tongas, kemudian Satreskrim Polres Probolinggo Kota, kami berhasil menangkap pelaku di Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Ini belum sempat dijual gitu dan ya? Untuk barang bukti ini masih belum sempat dijual. Setelah ditangkap, kemudian petugas dengan dibantu masyarakat melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi penangkapan. Dari hasil penyisiran itu, kita bisa menemukan barang bukti hasil kejahatan, yaitu barang bukti yang diambil oleh pelaku sepeda beat warna hitam. Selain itu, kita juga mengamankan sarana yang digunakan oleh pelaku ini dalam melakukan kejahatan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farid Wahlavi, JTV. Warga satu dusun di Lumajang nekat terjang lahar Gunung Semeru untuk menjalankan aktivitas Rabu pagi. Hal tersebut dilakukan lantaran tidak ada akses lain. Warga dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, melakukan pembersihan material lahar yang menutup jembatan limpas di tengah aliran Sungai Kali Regoyo. Hal tersebut dilakukan agar warga dusun Sumber Langsep yang rumahnya berada di seberang sungai bisa menjalankan aktivitas. Pasalnya tidak ada akses lain yang menghubungkan dusun tersebut. Meski arus sungai masih cukup deras, warga tak punya pilihan lain selain menerobos material banjir dengan penuh hati-hati. Warga melintasi arus banjir dengan jalan kaki maupun menggunakan motor. Ada kemarin. Seberapa besar? Putaran 5. Putaran 5 ini? Cuma besar. Warga nggak bisa melintas kemarin ya ketika banjir? Satu sore nggak bisa. Terus pagi ini Pak, kok kayaknya ada warga yang kesulitan melintas, kemudian ada warga yang melakukan pembersihan, gimana? Ya ini langsung gotong royong, membersihkan koral-koral. Kalau misalnya tidak begini? Ya sulit, mungkin bisa jatuh, resep koral-koral. Jadi Bapak mau kemana? Antar sekolah. Berarti masih sempat bantu-bantu pembersihan? Bantu-bantu. Angin jalannya susah. Jalannya susah. Ntar ke motornya itu macet kalau kena air. Ini Ibu mau kemana? Mau kondangan, nggak mengantar sekolah. Memang dari kemarin ada banjir Bu ya? Kemarin ya habis asar banjirnya ya. Kemudian yang Ibu nggak bisa keluar kemarin Bu? Nggak bisa. Baru pagi ini? Kalau pagi bisa. Itu pun harus nerobos ya? Iya, tiap hari harus kayak gini. Dusun Sumber Langsep berpenduduk sekitar 135 kepala keluarga. Setiap terjadi banjir lahar, warga setempat terisolir lantaran lokasinya berada di seberang sungai. Yongki Nugroho, JTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara, Akan Sidra Bunata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara, SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik tes penyerahan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan persyaratan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.ppdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah anak di Jember bertaruh nyawa untuk pergi ke sekolah. Mereka terpaksa menyeberang menggunakan perahu karet karena jembatan yang menjadi akses satu-satunya ke sekolah putus akibat tersapu banjir. Putusnya jembatan yang menjadi satu-satunya akses penghubung antar Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, dan Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurjo, Jember, berdampak besar pada aktivitas masyarakat di kedua desa tersebut. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah kesulitan anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Mereka terpaksa menggunakan perahu karet menyeberangi sungai. Mereka rela bertaruh nyawa melawan derasnya arus sungai untuk menuju ke sekolah. Sebelumnya mereka bahkan berangkat sekolah menggunakan rakit bambu atau getek. Mereka bahkan sering terlambat ke sekolah karena sulitnya menyeberangi sungai. Relawan kebencanaan yang mengetahui hal tersebut langsung turun tangan membantu dengan perahu karet yang lebih aman dipergunakan untuk menyeberang. Ketua Relawan Kebencanaan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Jember, David Handoko Seto, yang turun langsung membantu masyarakat mengatakan ada kurang lebih 50 KK dengan asumsi kurang lebih 200 jiwa yang terisolir dengan putusnya jembatan tersebut. Akibatnya aktivitas ekonomi masyarakat seperti menjual hasil pertanian dan aktivitas sehari-hari masyarakat untuk berkebun dan aktivitas lainnya menjadi terhambat.
Kita menyeberangkan masyarakat dari seberang ke sini akibat jembatan yang putus tergerus banjir. Jadi ini sungai ini cukup deras airnya sehingga mengakibatkan anak-anak yang sekolah itu kemarin harus terpaksa libur sekolah. Nah, agar masih mereka tetap bisa sekolah, maka Polsek kemarin menginisiasi menggunakan perahu getek. Hari ini kami datang membawa unit perahu karet untuk memudahkan menyeberangkan masyarakat ke sini, terutama para pelajar dan petani yang membawa hasil taninya untuk kegiatan ekonomi. Ini akan dilakukan sampai berapa lama? Ya kami akan melakukan seperlunya sampai masyarakat mungkin sudah bisa menyeberang lah. Untuk itu kami minta kepada pemerintah baik daerah maupun pusat untuk segera memikirkan solusi. Jadi ini solusinya harus dibuatkan jembatan penyeberangan, jembatan gantung mungkin ya, agar lalu lintas bisa berjalan kembali, anak-anak sekolah bisa lancar, kemudian ekonomi juga bisa. David berharap pemerintah pusat turun memberi solusi membangun jembatan permanen maupun jembatan gantung agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Lutfi Kurohman, JTV. Diduga tersambar petir, seorang warga penjaring ikan ditemukan tewas terlentang di Pantai Paras, Desa Duet, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Terdapat luka memar pada bagian dada korban yang mirip bekas sengatan petir. Sebelumnya korban dikabarkan tak pulang sejak hari Minggu kemarin. Seorang penjaring ikan, Tubrani, asal Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, ditemukan tewas terlentang di Pantai Paras, Senin pagi. Pria berusia 37 tahun diduga tewas akibat disambar petir saat menjaring ikan di Pantai Paras, Desa Duet, Kecamatan Panarukan. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga setempat saat mencari kerang laut di pinggir pantai. Terdapat luka bakar di bagian dada korban yang diduga bekas sengatan petir. Sebelumnya, pihak keluarga melapor dan meminta bantuan ke tim SAR BPBD Situbondo. Tabrani sejak hari Minggu tak pulang ke rumahnya. Proses pencarian telah dilakukan sejak kemarin dan Senin siang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Korban meninggal bukan akibat tenggelam, melainkan disambar petir. Musibah salah satu warga Situbondo, orang di wilayah Kecamatan Panarukan di Desa Duet. Anak ini mancing, kemudian waktu hujan ya tetap mancing, ditengarai, kemudian anak ini tidak pulang. Kemarin siang keluarganya membutuhkan kami untuk dibantu mencari keberadaan orang ini. Ternyata bersama-sama dicari, tadi pagi juga sudah dicari lagi bersama Basarnas. Kemudian ketemu dalam kondisi sudah meninggal dunia di pantai. Nah, dilihat dari mayat yang ketemu itu ditengarai bukan karena tenggelam, tapi karena tersambar petir. Karena di dadanya itu ada luka bakar dan luka memar gitu loh, sehingga ditengarai bukan karena tenggelam tapi karena kena petir yang kemudian tenggelam. Jasad korban dievakuasi oleh anggota Basarnas Banyuwangi bersama tim SAR BPBD Tagana Situbondo. Selanjutnya jasad diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan ke TPU setempat. Andi Nurholis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rabun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rabun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kan, masa mau operasi zebra? Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih karena ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah. bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan, praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Pada sini kita Pak. Yo yo. Sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Mutiara. ayo rek kuyup makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantu mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur frekuensi dan irigasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Mutiara.